Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Belum gue kenalin kan? Nggak usah. Nah jadi ada dua host yang bukan Faris Fedrian. Nanti gue akan ngasih tahu kenapa nggak ada Faris Fedrian. Dan pembahasan kali ini konspirasi. Itu tentang MK Ultra, proyek ilegal yang dilakukan Amerika dengan subjek manusia untuk mengendalikan pikiran gitu. By the way, ini ada kucing ya, gak apa-apa ya. Dia lewat-lewat doang sih. Oke, pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Selamat malam semuanya, apa kabar pendengar? Nah, gue mau ngasih tahu kenapa ada dua host ini gitu. Karena mungkin Faris Fedrian itu nggak selalu setiap minggunya akan in frame, dia lagi sibuk. Jadi dibanding kontennya adanya sebulan sekali atau 2 minggu sekali, jadi gue ngajak dua teman gue. Asik. Halo semua. Para pendengar Opini ya? Tengah Malam. Oh ya, enggak sih. Kalau dia yang aku sih. Iya, kalian berdua kan senior, aku Enggak junior. lah, enggak senior lah. Mungkin lebih senior dulu. nih. Itu namanya siapa, Put? Namanya Mowi. Namanya Mowi gitu. Maaf ya, Kenalan Kak. lu dari sana pojok. Ada siapa? Annyeonghaseyo. Sorry kebiasaan. Salah ya. Salah. Halo, gua Bagas atau bisa dipanggil Tom sih, biasa terkenal, asik terkenal gitu. Takut. Siap Bang, terkenal. Di sini gua sebagai temennya Mas Bimo. Iya, benar banget. Dan dia nge-MC juga ya, makanya dia gimana, Gas? MC-nya? Tadi udah awal tadi. Kan Iya. salah tadi. Di mana? Friday Aduh, Norebang. Friday Norebang. Pasti tahu lah. Tahu Pendengar gua lah, harusnya tahu. lah. Satu lagi, teman gua. Halo semua, nama saya Pute. Mungkin saya yang paling cantik di sini Iya, karena benar kebetulan banget. saya wanita satu-satunya ya. Gas, itu ketawa respect banget. Terus gimana? Ketawa corporate, Blay. Nah, jadi kedua orang ini yang mungkin akan menghiasi wajah baru di Opini Tengah Malam, akan menemani gua terlepas dari Fedian Faris yang lagi nggak bisa gitu. Nah, sebelum masuk nih mereka nih mau gue tanya pendapat tentang MK Ultra. Ketika lu baca gitu. By the way, ini tema dari Bagas ya. Tema ini dari Bagas. Keren. Jadi gue pengen minta pendapatnya dari Bagas. Gimana menurut lu, Gas, tentang MK Ultra ini sendiri? MK Ultra ini sendiri ya. Kalau gua sih, karena waktu itu kan gua diceritain awal dulu kali ya. Jadi Bimo waktu itu ngajak gua untuk ikut di Opini Tengah Malam jadi host. Terus dia nanya ke gua, kira-kira apa ya, Gas, idenya yang menarik gitu buat si Opini Tengah Malam ini. Saya kira ya udah, gue kepikiran tiba-tiba karena emang belakangan ini gue lagi suka mendengarkan lagu Muse. Iya. Nah itu kebetulan lagi ke shuffle tuh di pikiran gue lagunya MK Ultra. Terus gue Mas Tobi mau ya, Bim, gimana kalau MK Ultra aja, Bim? Kayaknya belum pernah dan kayaknya menarik deh. Oh Gitu. Tapi Awalnya dari situ. pas lu baca nih tentang MK Ultra, dia itu adalah salah satu proyek CIA untuk mengendalikan pikiran gitu. By the way, ini menurut gue udah bukan konspirasi lagi sih, karena dia udah fakta, datanya udah bocor. Iya. Udah kemana-mana lah ya. Yes, jadi udah bukan konspirasi lagi. Dan menurut lu mungkin lu aneh ketika tahu nggak mungkin mengendalikan pikiran, gimana caranya gitu. Yang di pikiran gue pertama pas mengendalikan pikiran ya. Itu udah kayak uya-kuya gitu. Alah, Romi Rafael. Beda dong, Kak. Itu jebolannya, Pak. Iya. karena gini, MK Ultra ini sendiri kalau dari yang gue baca, itu kalau nggak salah tuh si Amerika ini sendiri ngeluarin banyak duit ya buat MK Ultra. Sedangkan coba bayangin deh, uya-kuya coba pakai tisu sama modal korek, tepok, udah gimana pikirannya. Kalau Uya-Kuya gue masih kurang percaya lah. Kalau Romi Rafael mungkin masih oke. Karena ditepok tuh nggak mungkin, ditepok hipnotis tuh nggak mungkin. Tapi temen gue dulu, Apa? kehilangan motornya, Karena ditepok. Iya, tapi sering tahu kayak gitu. Nih sedikit bahas hipnotis ya. Ditepok itu adalah proses yang terakhir lu inget, katanya. Kemungkinan besar. Jadi lu ada obrolan-obrolan dulu yang masuk ke suges lu, dan ditepok itu adalah terakhir yang lu inget. Gitu. Gue mau sih saat gue habis putus cinta ditepok gitu biar langsung lupa semua. Aduh, takut. Siapa namanya? Rahasia. Oke, tadi dari Bagas kayak gitu, dan di mana, Put, ketika lu baca MK Ultra ini, Put? Gue sendiri sih ya, pribadi gue baru pertama kali nih tahu project MK Ultra. Gue nggak pernah dengar sebelumnya. Benar-benar kayak
baru aja, something new. Dan setelah gue cross check, gue baca-baca tentang beberapa artikel atau mungkin beberapa knowledge tentang MK Ultra ini sendiri, menurut gue adalah salah satu bentuk interogasi yang dilakukan oleh pihak atau lembaga berwenang yang menurut gue mereka tidak mencerminkan hukum yang mereka buat sendiri. Gue setuju sama Pute karena yang bikin gak wajar adalah cara mereka membuat orang itu jujur gitu loh. Betul. Ditanamkan obat-obat dan lain-lain. Nah itu akan kita bahas di sini gitu. Nah sebelum masuk gue mau ngasih tahu Opini Tengah Malam udah ada merchandise-nya bro. Wow, apa tuh? Handmade by Atramur gitu. Nanti ini ada nih videonya. Apa moving sticker gitu? Iya, edit ya. Nah kayak gitu akan lu bisa kunjungin aja di Handmade by Atramur, lu bisa beli juga di IG-nya, lu bisa di Tokopedia-nya gitu. Bisa cek aja lah. Itu stiker sih sebenarnya. Gitu nanti gue bagi deh lu berdua. Asik. Pas banget Kak. Basa-basi aja lagi. Gimik ya. Lagi gimmick. Nah, buat kalian yang ada konten atau saran mau bahas apa lagi dan lain bisa langsung DM aja Opini Tengah Malam, bisa follow kedua Instagram kedua teman gue ini gitu. Semoga kalian nyaman juga karena dua orang ini gue cukup dekat udah lama juga kuliah gitu loh, dan dia juga suka konspirasi gitu. Mohon bimbingannya semua. Yes banget. Dan langsung aja kita masuk Project MK Ultra di segmen konspirasi. By the way ini ada filmnya, ada dokumenternya Netflix. Sayangnya gue baru tahu beberapa jam sebelum kita rekaman. Itu namanya Wormwood gitu. Dan dia itu dokumenter di Netflix 5 episode ngebahas tentang MK Ultra. Penciptanya si MK Ultra ini, si Frank Olsen. Bukan pencipta ya, dia tuh lebih ke tikus pencobaan mungkin. Iya benar. Yang dilakukan sama penciptanya gitu. Nah itu gue belum nonton, mungkin kalian bisa nonton dan yang udah nonton bisa komen. Dan langsung masuk aja nih ya, gue bacain. Project MK Ultra itu juga disebut sebagai program pengendalian pikiran dari CIA. Nama kode yang diberikan kepada sebuah program eksperimen dan subjeknya adalah manusia. Nah ini nih sebenarnya. Subjeknya ya? Subjeknya itu manusia gitu. Dan ini tuh ilegal. Sebenarnya ini ilegal banget gitu. Karena ini project yang ditutupin tapi kebuka karena filenya tuh sebenarnya dibakar. Filenya tuh dibakar. Dan ada 20 atau berapa file yang ketinggalan di satu ruangan. Gue lupa ruangan mana gitu. Bukan yang kebakar kemarin ya. Oh beda ya. Beda. Aduh jangan-jangan emang ada yang dibakar Iya, juga. dekat rumah gue juga ada kebakaran. Bakar sampah Ya, bisa. bakar Betul, sampah betul. bisa. Bakaran jenggot. Bakar jenggot. Ya kan bisa. Ya maksud gue ada lah. Bakar-bakar mah banyak kan. Ya, banyak. Gitu. Dari mana sih? Tujuannya untuk mengidentifikasi dan mengembangkan obat-obatan dan prosedur-prosedur untuk dipakai dalam proses interogasi gitu lewat pikiran. Nah, MK Ultra ini menggunakan berbagai metodologi untuk memanipulasi keadaan mental orang dan mengubah fungsi otak gitu. Dia menggunakan bahan-bahan LSD. LSD itu apa ya? Salah satu jenis psikotropika kakak. Gitu. Gitu. Gimana guys? Waktu nyobain? Hah? Wah. Waduh, nino nggak nih? Jangan dong. Nino. Nih ntar ada yang oknum menonton, saya kena nih. Waduh. Rusak karir saya di sini. Baru mulai. Baru debut langsung rusak karir. Coba lu jelasin deh apa sih LSD itu gitu. Mungkin buat pendengar yang nggak tahu. LSD ya, tadi bener sih yang kayak si Pute bilang jenis bahan psikotropika ya, kalau dulu gue sempat belajar pas dulu sekolah ya, itu psikotropika. Nah itu bisa menghipnotis, terus mengisolasi sih, maksudnya mengisolasi pikiran gitu mungkin ya. Terus kemudian macam-macam juga efeknya, ada pelecehan verbal dan seksual. Wow. Jadi LSD itu lebih ke obat-obatan ya. Iya. Fungsinya untuk buat kita Tadi maksudnya ini hipnotis. yes. Tapi maksud gua ada orang yang mengkonsumsi ini gak sih sebenarnya untuk narkoba jatuhnya? Kalau Soalnya menurut gua gue nggak tahu sendiri ya, psikotropika itu kan sebenarnya awalnya adalah obat yang memang tujuannya untuk mengobati kan. Mungkin gue nggak tahu ya. Mungkin ada beberapa bahan dasar yang sama dengan LSD yang digunakan untuk
untuk orang-orang yang mungkin punya skizo, untuk Oh, orang-orang yang skizo. punya yang punya mental health, di mana mereka nggak bisa membedakan dunia nyata dengan dunia hayalannya mereka. Jadi dengan LSD atau mungkin obat yang memiliki bahan dasar sama dengan LSD, dia bisa memasuki alam bawah sadarnya orang tersebut dan akhirnya untuk membantu gitu. Yang mana nyata, yang mana gitu. hayal, seperti itu kakak. Kok gitu sih, kok gitu sih responnya? Enggak, maksud gue baru tahu, Pak. Kok aku kayaknya expert banget ya, aduh. Gue baru kok. Jadi saya yang gitu. ninu-ninu nih Iya. takutnya. Tenang. Berarti secara garis besarnya LSD ini amang awalnya itu untuk medis berarti ya? Untuk medis. Untuk Menurut medis terus disalahgunakan. Iya, menurut gue segala sesuatu narkotika, psikotropika itu sebenarnya awal dasarnya adalah untuk medis. Kan ada beberapa banyak yang mereka tuh tujuannya untuk biar bisa relax, biar bisa lebih tenang. Tapi ya itu karena orang awam dan orang yang menggunakan itu tanpa resep dokter, tanpa surat dokter dan tanpa perizinan ya, Iya. otomatis itu yang akhirnya mereka nggak tahu batasannya mereka menggunakan itu cuma boleh berapa gitu kan, berapa miligram atau berapa tablet, sehingga itu yang bisa bikin mereka akhirnya kecanduan, bisa bikin mereka Dengan melakukan alasan mereka gue nyaman. nah Asli, itu nyaman. Yes. Kalau Jadi- nyaman susah emang Pak. aku no comment. Mantap bos, kalau udah nyaman emang susah sih. Ya, Takut. kurang lebih itu dia menggunakan bahan LSD itu untuk si MK Ultra ini sendiri. Nah, project pertamanya itu ada, mungkin gue bilang sih dia salah satu yang membuat juga sih, namanya tuh Frank Olson. Nah, ini tuh di dokumenternya ngejelasin tentang kehidupan Frank Olson ini. Frank Olson ini meninggal melompat dari hotel, salah satu hotel di Amerika. Innalillahi. Lantai berapa ya? 13. Aduh, 13 lagi. 13 lagi Kenapa ya? harus 13 ya enggak sih? Apartemen lu lantai 13 kan? Aduh. Asli. Ini lantai berapa ya? 13 sih tadi. Aduh. Gua tanya Pasti yang Frank resepsionis. Olson. Waduh, jangan gua nggak tahu gitu. Tapi Frank Olson ini awalnya diduga bunuh diri gitu. Nah, keluarga ini nggak percaya. Selalu ada yang mengganjal lah. Katanya, ini masih katanya, ini sebenarnya konspirasi sih, karena udah nggak bisa disebut sebagai fakta juga, data-datanya udah nggak ada. Berapa hari sebelum dia meninggal, makanannya atau minumannya itu dikasih bahan-bahan mungkin kayak LSD ini. Paham. Kayak LSD Dicampur ini, yes, dicampur. Jadi pas bunuh diri itu adalah salah satu eksperimen dari penciptanya, kayak misalnya gue pengen ngebunuh Frank Olson nih, gitu. Dan Frank Olson lompat dari lantai 13. Gila jahat banget. Tanggapan lo tentang apakah Frank Olson ini bunuh diri atau Frank Olson ini emang dibunuh? Ya, tanggapan lu sejauh ini lah dari fakta yang baru gue kasih tahu tadi. Kalau berdasarkan fakta yang lu kasih tadi, kayak dibunuh. Kayak Karena kan dibunuh. buat apa ya? Kayak percobaan kan. Secara nggak langsung ketika lo melakukan percobaan itu disengaja dong berarti kan. Yes. Berarti ya secara nggak langsung dibunuh. Kalau dari beberapa informasi yang tadi udah lo sebutin Bim, yang dimana katanya diduga makanannya Yes. diberikan campuran kayak gitu sih, menurut gue itu seperti bunuh dalam diam yang tadi gue bilang. Jadi dia dibunuh tapi dibuat framingnya seakan dia bunuh diri dengan cara kayak gitu, karena kan bahan LSD sendiri bahan kimia yang bersifat halusinogen kan. Dia berhalusinasi. Mungkin sebelumnya dia tuh di-treating, dia tuh kayak ditakut-takutin, sehingga ketika dia makan makanannya yang sudah dicampur bahan kimia itu, alam bawah sadar dia yang sebenarnya lagi ketakutan atau mungkin lagi tertekan, akhirnya muncullah halusinasi yang membuat dia seakan-akan this is the right time for me to die aja gitu. Si anjos. Quotes. Kayak Apanya kuat? serem. Udah ya Pak Kuat. Makanya takut. Jangan ya Iya, semua. Tapi ya kalau dari gue sih sejauh ini gue masih percaya itu bunuh diri dari gue ya. Kenapa bisa Kenapa berpikir gitu? seperti itu? Karena untuk bukti dia, gue belum nonton dokumenternya sih ya. Jadi gue masih percaya dia bunuh diri. Buktinya belum terlalu kuat karena dicampurin bahan LSD pun itu masih sebuah teori gitu loh. Jadi masih sebuah nggak tahu lah. Masih kabar burung lah Yes, ya. masih kabar burung. Burung apa tuh men? Belum. Bunga tuh. Kita lanjut lagi nih, sejarah MK Ultra. Jadi dipimpin oleh Sidney Gottlieb. Proyek MK Ultra dimulai atas perintah Direktur CIA Alan Dulles Wells pada tanggal 13 April tahun 53. Tujuannya adalah untuk mengembangkan alat yang mampu mengendalikan pikiran. Nah, sebenarnya alat MK Ultra ini meniru yang dilakukan sama Uni Soviet sama Jerman kalau nggak salah ya. Uni Soviet, Cina,
Korea dan ini dilakukan untuk tawanan perang sebenarnya. Tujuan awal itu tawanan perang. Jadi ketika lu dapet tawanan, lu butuh informasi dari dia, digunakan project MK Ultra ini. Sebenarnya wajar untuk interogasi. Kenapa sobat kata Strategi itu? perang ya. Iya, benar. Untuk itu sebenarnya wajar, tapi emang susah sih ketika mungkin lu punya rahasia nih untuk negara lu dan ketika lu ditangkap, lu susah buat buka mulut kan. Ada yang sampai lu disiksa pun sampai mati pun nggak bakal buka mulut. Nah ini gimana caranya mengorek informasi dari orang yang kayak gini nih, gitu. Jadi sebenarnya ini tahapan yang ilegal dilakukan dengan obat-obatan dan ada beberapa cara lain sih sebenarnya. Gitu. Langsung aja gue masuk nih cara-caranya itu. Yang pertama menggunakan drugs gitu. Yang tadi mungkin LSD tadi yang kita udah dijelasin juga sama Bagas. Yang kedua itu ada menggunakan gelombang suara. Nah ini untuk menghapus ingatan seseorang dengan cara menembakkan sebuah gelombang suara yang sangat kuat kepada subjeknya. Dengan begitu diharapkan si subjek akan mendapatkan kerusakan otak namun tidak mendapatkan tanda-tanda kerusakan fisik pada tubuhnya. Aduh, jadi kayak suaranya kenceng banget gitu ya. Sampai dia tuh benar-benar kayak lebih memilih untuk minta stop ya gak sih? Iya, lu aja kalau misalnya denger suara yang pernah gak sih kalian gitu ya. Itu aja udah Irkas sakit gitu ya. banget. Ya ampun. Itu soalnya biasanya di atas ultrasonik gitu. Iya benar Iya. kayak kelelawar. Ultrasonik gitu bukan sih? Yang pokoknya intinya ketika lu denger suara itu tuh lu nggak nyaman, Iya. nggak nyaman banget gitu. Mungkin gendang telinga lu pecah dan lain-lain gitu. Dan selanjutnya itu ada hipnotis gitu. Nah, ini ya Uya Kuya 7 bulan MK Ultra, Pak. Wah. Enggak ya, maaf ya. Dan guys. Waduh. Dan selanjutnya itu ada metode isolasi gitu loh. Sebenarnya isolasi sendiri dia dikurung gitu di dalam dan lain-lain. Ya, metode yang wajar sih sebenarnya isolasi. Gue kira isolasi tuh pakai Lakban. Aduh. Padahal gue dari tadi nahan loh guys. Gue juga nahan. Dari tadi gue nahan Film gitu. Ultra nih. Kebetulan di samping gue ada isolasi. Jangan dibeli. Enggak lah, canda bohong. Selanjutnya itu ada metode pelecehan atau verbal abuse gitu. Jadi kayak masih kayak gitu. Tapi intinya verbal abuse itu digambarkan sebagai pernyataan mendefinisikan suatu hal yang negatif kepada si korban dan membuat korban itu menganggap membuat sebenarnya ini jatuhnya bukan verbal abuse sih, lebih ke memainkan kata-kata yang ada menyerang psikis gak sih? Yes, menyerang psikis bener. gitu loh. Oke. Gimana ya? Mungkin ya contohnya ya. Kayak mungkin gini, misalnya contohnya nih Bim, Anjay. lo ketangkep nih misalnya, ya kan? Lo ketangkep, terus yang gue katakan, yang gue omong, emang lo kira orang tua lo bakal bisa tenang hidupnya? Dengan lo, kalau lo bekerja sama dengan gue, orang tua lo, orang yang lo cintain, gue bebasin. Kalau ngatain sama bapak, lo masuk nggak? Sama sih. Aduh. Masuk nggak sih tuh? Abis nggak sih tuh? Abis nggak sih tuh? Enggak abis tapi. Nggak abis ya. Debus kali ah. Tapi serius, emang terkadang kata-kata itu emang maksud gue bisa ngebuat kena psikis juga gitu. Iya, apalagi kalau misalnya lo lagi di frase yang dimana lo lagi tertekannya dan itu kan pasti bukan iman ya, Pembunuhan karakter. Iya, logika bener. lo itu kan lagi bener-bener kayak tiba-tiba mendadak hilang dan yang tersisa adalah hati nurani lo. Dan apa rasanya ketika hati nurani lo pun udah disentil gitu. Pasti kan lo bener-bener kayak, apalagi kalau misalnya yang ditargetkan adalah orang yang lo cintai. Asik. Iya gak sih? Oh, mungkin bisa juga ancaman. Iya, iya. betul. Ancaman. Tapi menurut gue nih, kalau dari cara-caranya ini ada berapa berarti cara-cara yang tadi gue bilang? Tadi 5 ya? ada 5, Ada 5. Ini salah satu cara yang menurut gue kurang berhasil sih. Gue kalau seandainya disuruh milih ya, diisolasi di apa ya, mending gue di verbal abuse. Iya sih, sama gue. Iya gak sih? Gue orangnya masuk kuping kanan keluar kuping kiri kebetulan. Jadi gak mempan sih. Iya, Nggak jadi juga sih, tergantung sih. tapi bisa ketika jadi yang interogasi ini CIA secara Iya. CIA Central Intelligence Agency. Aduh. Itu kan berarti kan mereka pintar-pintar kan. Iya, IQ di atas rata-rata, nggak ada yang jongkok IQ-nya. Terus lu di verbal abuse sama mereka, tentunya kan berarti kata-kata mereka tuh lebih lebih menyerang ke psikis lu. Jadi ketika lu dikatain sama orang, lu masih bisa masuk kuping kanan keluar kuping kiri, itu mungkin masih bisa. Cuma ketika yang abuse itu si CIA ini sendiri, mungkin beda lagi. Pasti kan si CIA juga dia punya sebelum melakukan sebuah interogasi, dia pasti udah mempelajari background lu kayak gimana, lu punya masalah sama siapa. Nah itu
bisa dijadiin senjata dia. Oke. Iya sih, benar sih, benar. Jatuh. Iya. Oke, paham gue tuh ya. Yang masalah verbal abuse tadi. Gue setuju juga sih, nggak CIA doang sih sebenarnya. Pasti di agen-agen juga, agen kita, Agen jalan. juga research tentang pembelinya kan? Iya, harus tahu. Secara Jadi menyesuaikan harga pasar. Oke, nah ini korban-korban MK Ultra itu sendiri ya. Korban-korban ini itu banyak banget sih sebenarnya, terutama itu untuk tahanan-tahanan kriminal. Tapi juga ada ilmuwan, seniman. Nah, ini biasanya seniman make sih. Beberapa ya dulu ya yang kita tahu ya. Mungkin gua gak sebut nama, mungkin kalian juga tahu lah. Untuk membuat dengan alasan mungkin apa ya? Ide keluar, kreativitas gitu. Atlet juga ada yang make juga. Atlet gimana ceritanya atlet? Mungkin biar lebih memacu iya, energinya dia, iya biar kuat, lebih kuat. Tapi mungkin dosisnya nggak sebesar seniman mungkin ya. Ya misalnya lagi main bola gambarnya jadi berbeda-beda, nggak mungkin juga. Penulis One Flew Over the Cuckoo's itu juga katanya itu dia salah satu korban atau menggunakan si MK Ultra ini gitu loh. Di sini sebutnya si korban ya. Tapi gue nggak tahu ini kayak gimana prosesnya. Kurang lebih sini gue dapat datanya. Dan film ini buku sih sebenarnya, ini sastrawan, tapi kan dijadiin film dan filmnya menang Oscar. Lanjut lagi itu ada ending dari MK Ultra itu sendiri. Endingnya itu gue singkat cerita aja. Itu yang tadi gue bilang, yang punya nih bernama Richard Helms ini memerintahkan semua file MK Ultra untuk dihancurkan gitu. Dibakar lah kurang lebih. Berdasarkan perintah ini, sebagian besar dokumen CIA tentang proyek ini hancur sehingga membuat penyidikan penuh dan menyeluruh atas MK Ultra menjadi mustahil. Ya wajar sih, kalau dokumen udah hancur lu mau nggak bisa apa-apa juga kan. Tapi sekitar 20.000 dokumen selamat dari pembersihan yang dilakukan oleh Helms ini. 20.000 cuy ternyata, bukan 20. Banyak ya ternyata yang selamat. 20.000 karena beberapa dokumen ini telah disimpan di sebuah bangunan catatan keuangan gitu. Jadi mungkin keselip atau gimana. Dan dokumen-dokumen ini sepenuhnya diselidiki selama tahun 77 gitu. Dan akhirnya ketahuan dan disebut ini adalah proyek yang ilegal gitu. BTW itu gedungnya se-crowded apa? 20.000 file. Dulu kan zaman dulu kertas berarti kan? Iya. Bisa selip atau apa? Tadi dulu, satu rim berapa tuh kalau A4? Ya 500 kan? gue bukan fotokopi, gak tahu bang. 500 gak sih? Biasa segitu sih, betul. Ya berarti dikit dong, 20.000. Satu rimnya segini nih. Kalau ini 1.000 ibaratnya segini. 20 ya satu ruangan ini masih cukup lah. Betul sih, bisa. Oke, Nice observasi ya. Nah observasi, tapi betul. kurang lebih kayak gitu. Dan tanggapan lu gimana nih terhadap si MK Ultra ini sendiri? Apakah itu hanya halu? Maksudnya hanya membuat orang itu menjadi naik gitu, misalnya nge-fly atau berpikir kemana-mana, atau membuat otaknya pun jadi nggak beres dan informasi yang dikeluarkan sebenarnya nggak bisa dibilang kredibel juga gitu. Siapa duluan yang mau mulai? Mungkin Dokter Putri ingin memulai. Kok dokter? Dari tadi soalnya Anda paling scientific nampaknya. Kalau misalnya menurut gue sendiri MK Ultra ya tadi yang kayak lo sebutin tadi Bim, ini sangat nggak kredibel. Dan lo cuma membunuh orang perlahan gitu. Ya, makanya disebut ilegal. Iya, lo mematikan sistematika otaknya dia, sedangkan informasi yang lo dapat juga lo belum tentu. Gimana sih lo bisa mempercayai kata-kata yang dikeluarkan oleh orang yang nggak sadar gitu? Ya kan? Nggak truly awake, walaupun lo yang lo ambil adalah alam bawah sadarnya dia, tapi kan ini dalam posisi obat kimia yang membuat lo high. Oke, nggak nih gue potong sedikit ya. Gue potong sedikit. Gue nggak ngerti nih ya, tapi mungkin lo bisa menjelaskan ke gue. Ketika kita nggak sebut deh, misalnya taruh lu setengah sadar nih, misalnya abis mabuk setengah sadar. Nah informasi yang lu keluarkan nih itu bener apa enggak? Gue nanya mungkin di belakang kamera lu ngomong tapi gue sampein kalau misalnya lu ngomong ya, bener apa enggak? Kurang lebih bener. Oh bener. jadi sebenarnya karena saya apa ya, ketika saya udah astagfirullah sudah mengkonsumsi. Iya. Sudah. Maksudnya ini maksud alkohol ya mengkonsumsi. Alkohol. Bukan ya. Ya udah. Itu cerita aja keluar tuh. Ngomongin orang,
terus abis itu percintaan, entah itu kehidupan, itu pasti keluar semua dari mulut lu. Bahkan ujung-ujungnya tuh biasanya kalau lagi bareng nih nongkrong nih, itu bisa sampai ke agama, bahkan obrolan agama yang harusnya kan itu sensitif ya, dalam tanda kutip sensitif, tapi bisa dengan sampai keluar gitu. Oke, nah berarti sebenarnya, nah kalau dari lu dulu deh. Apa? Mungkin emang informasi yang lo dapat bisa mungkin 50-50 ya. 50% benar, 50% enggak. Karena menurut gue adalah ketika lo menanyakan seseorang yang enggak sadar, omongannya kan bakal ngalor gitu dan lo malah jadi emosi sendiri gak sih? Inti dari yang ingin lo tanyakan jadi ke A, ke B, ke C, ke D. Kan dia kayak Oke, Iya. ini gue mulai paham nih. Tapi Mantap, maksud gue yang interview lu tuh CIA bro gitu maksud gue. Informasi pasti bakal difilter. Dia tujuannya emang buat yaudah lu keluarin dulu deh mau bohong atau enggak. Nanti difilter sama dia kan. Iya gak sih? Bisa. Iya gak sih sebenarnya? Bisa. Iya sih, bisa sih. Nah gue gak tahu tapi bedanya alkohol sama LSD Nah ini. Tapi itu di sini juga ada dia ngomong MK Ultra salah satunya dari alkohol pun bisa digunain gitu loh. Tapi kecil. Ya, lanjut lagi nih ya. Lanjut. Konspirasi di balik MK Ultra. Wih seru nih. Alkohol bisa digunakan dalam pemrograman pada proyek MK Ultra. Sorry. Tadi Kenapa? kan gue sempat ngomong tuh mengkonsumsi alkohol. Nah, kemudian lu bahas alkohol sebagai MK Ultra. Tapi sumpah itu yang gue konsumsi bukan MK Ultra. bukan. Nggak gue gunakan. Nah, tapi ini disebut kok serum kebenaran tingkat rendah. Oke. Jadi maksudnya tujuannya tuh MK Ultra sendiri kan memainkan pikiran sebenarnya. Iya. Nah, alkohol tuh juga bisa punya apa ya namanya? Sifat itu gitu loh. Tapi nggak ke sana. Paham gak sih lo? Paham. Jadi Iya, lebih ngerti, ke ngerti. permainan pikiran aja gitu. Kayak tadi isolasi, Iya. verbal abuse itu kan juga mainin pikiran karena itu bisa disebut si MK Ultra itu sendiri. Tuh. Tapi lebih ke negatif kalau kata MK Ultra ini sendiri ya. Terus MK Ultra itu dibalik industri farmasi. Ya jelas obat-obatan. Betul. Iya. Obat-obatan ini termasuk, wah nih gue nyebutin juga nggak tahu sih gue. Prozac, Ritalin, dan Zoloft. Diduga obat-obatan tersebut mengengkang proses pikiran dan sulit diatur katanya. Terus ini lucu sih. Penculikan alien mungkin menjadi layar terselubung untuk pemrograman MK Ultra. Maksudnya Asik gimana nih. tuh? Itu gimana tuh? Penculikan alien. Ya seolah-olah kayak misalnya, sorry nih, gue mulai nggak tahu sih sebenarnya jelasinnya. Tapi mungkin yang gue tangkap adalah, ya dia ngomongnya ini Project MK Ultra, padahal Project alien. alien yang ini. Tapi ya itu udah kemana-mana sih ya. Oh, ngerti gue. Paham gak sih lo? Ngerti gue. MK Ultra ini dari obat, padahal enggak alien. Atau Ya. bisa juga itu MK Ultra yang bikin si alien gitu. Nah, Aduh. iya. Kan ini masih konspirasi. Iya. Kayak Tapi gitu. agak gak masuk akal sebenarnya sih. Tapi ya kayak gitu, dan adanya koneksi antara ear candling. Anjir ini kocak banget sih ear candling, lu tau gak sih ear candling? Tahu. Apa tuh? Ya nanti di YouTube ada nih ya. Yang di ini loh, yang di Iya. yang dibakar. Hanya MK Ultra dari mana itu? Mungkin lo relax kali jadi tenang. Ya kalau gue pakai giniin kuping pakai kapas juga relax jadi enak banget. Iya gak sih? Itu kalau lagi puasa makruh tuh. Tapi maksud gue nggak tahu sih hubungannya ear candling sama MK Ultra ini ya. Dan lanjut lagi nih, mungkin terakhir, MK Ultra dapat dimasukkan ke dalam teknologi satelit masa depan. Wow. Nah, isunya gitu MK Ultra sendiri juga digunakan dalam kayak perfilman gitu. Jadi ini sebenarnya udah mulai ke modern, dan gue sebenarnya kurang paham juga jadinya konotasi MK Ultra itu kayak gimana. Jadi kayak ketika film mencoba mempengaruhi lu gitu loh, dan lu terpengaruh gitu loh. Itu salah satu project dari perkembangan si MK Ultra ini sendiri gitu. Kalau di komunikasi teori kultivasi lah ya. Yes, benar banget. Cuma ya kalau dari pandangan gue, MK Ultra adalah project yang menggunakan obat-obatan si LSD itu. Oke, gimana tanggapan Klean terhadap MK Ultra ini? Gue udah habis sih materi gue. Oh, yang di ini dong, yang Muse gue mau denger dong. Iya dong. Tadi lu sempet nyinggung deh. Setahu gue denger apa ya? Denger gue nyanyi gitu maksudnya. maksud gue mungkin tanggapan terakhir dari lu deh untuk project MK Ultra. Project MK Ultra, tanggapan terakhir gua mungkin dulu gua ngira MK Ultra ini tuh kayak semacam lu kayak pakai headphone, habis itu lu orangnya pakai headphone juga yang lu interogasi. Habis itu ngajak ngobrol, ntar dia kayak ikut pikirannya gitu.
Dan ternyata setelah gua kulik-kulik lagi ternyata sebuah LSD ya. Kayak obat-obatan gitu ternyata yang bikin lu jadi mudah menjawab apa yang ditanya oleh si speaker itu. Oke. Jadi, Percaya atau enggak? Percaya. Lu percaya? Percaya. Pute? Kalau gue percaya sih, karena ketika suatu negara ingin melindungi negaranya sendiri, dia akan melakukan segala cara nggak sih untuk mendapatkan informasi yang dimana informasinya itu buat melindungi negaranya dia sendiri. Mungkin orang yang dia jadikan kelinci percobaan di MK Ultra ini adalah mungkin penjahat-penjahat udah kelas kakap, mafia yang benar-benar dia punya suatu informasi yang sangat dibutuhkan negara itu sampai dia harus banget tahu dan melakukan, aduh gimana sih gue harus find a way. Cari tahu ya. Iya, dan akhirnya mungkin emang ini adalah hal gila, tapi kita kan nggak ada yang tahu ya. Biasa kan segala suatu metode yang kita lakukan tuh pasti ada 50-50 baik buruknya. Oke. Tapi kebayang gak sih kalau ternyata Amerika bikin MK Ultra itu cuma sebagai propaganda doang agar nggak mau kalah dengan Rusia? Itu. Aduh, gue nggak mungkin. Gue nggak tahu sih. Tapi itu menurut gue nggak. Menurut gue itu adalah bagian dari. Oh, ini Rusia menggunakan ini, gue juga mau gunain ini nih gitu. Iya kan kayak perlombaan. Oh mereka. iya sih, benar sih. Padahal sebenarnya si CIA ini nggak punya itu MK Ultra. Ngerti gue. Tapi dia cuma bikin gimmick. Wah iya. Nah itu bisa juga tuh. Gue tuh kepikiran tadi pas dia Putih ngomong gitu, gue langsung kepikiran kalau MK Ultra cuma propaganda doang itu kacau sih. Tapi menurut gue nggak propaganda. Iya juga sih bisa. Gue labil banget bangsat. Tapi kayak kalau dari gue pribadi, gue percaya itu proyeknya Amerika dan terbukti juga menggunakan LSD itu. Cuma menurut gue perkembangannya stop sampai pas ketahuan ya. Tapi gue nggak tahu ya di balik itu ada lagi atau enggak alat yang lebih canggih tanpa menggunakan obat-obatan. Oke. Gitu sih. Believe it or not lah. Oke. Kurang lebih tentang MK Ultra itu sendiri. Dan lagunya Muse juga salah satu yang judulnya MK Ultra ada terinspirasi dari MK Ultra Itu sendiri. Yes, itu sendiri juga. Kalau lu baca liriknya itu lu bakal ngerti kenapa liriknya kayak gitu. Dan kenapa terinspirasi dari MK Ultra. Oke. Dan ini aja untuk dari Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya.